ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. حضرة المكرمون والمحترمون أساتذة الأجلة ومشايخ الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحبة رحمني ورحمكم الله. Yang terhormat dan yang kita hormati bersama para tuan guru, para alim, ulama, yang semoga beliau-beliau semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah baik zahir maupun batin. Berikut yang kita hormati dan kita ta'zimi para sesepuh, para tutuha, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, yang semoga kita doakan beliau-beliau semua segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu urusan yang bersifat duniawi maupun urusan yang bersifat ukhrawi. Berikut yang kita hormati dan saya apresiasi Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad 1444 Hijriah, tepatnya dengan 2022 Masehi, di masjid yang berada di Sanggulan. Semoga beliau-beliau semuanya baik sepak terjangnya, pemikirannya, tetesan keringatnya, pengorbanan waktu dan kesempatannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada orang tua kita, bapak kita semuanya yang barusan memberikan sambutan kepada kita semua, Bapak Kepala Desa Sanggulan, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia Merdeka. Semoga selama beliau mengabdi di Desa Sanggulan yang kita cintai ini, mulai dari periode pertama dan diakhiri di 2022 ini, yaitu periode kedua, beliau semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengabdiannya kepada kita semoga dinilai oleh Allah dengan nilai ibadah yang sempurna dan menjadi tiket untuk beliau bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan masuk nantinya ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Dan Bapak Kepala Desa yang nanti akan dilantik beberapa minggu bulan ke depan, semoga menjadi jauh lebih baik langkah-langkah sosialnya dan jauh lebih baik pengabdiannya dan jauh lebih baik juga khidmahnya untuk masyarakat yang ada di Desa Sanggulan yang kita cintai ini. Amin ya rabbal. Atau di Kelurahan Sanggulan, Kutai Kartanegara yang menjadi kebanggaan kita bersama ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Imam Besar Masjid Al-Mujahidina fi Sabilillah, berikut Bilal dan juga muadzin serta jamaah sholat 5 waktunya. Doa saya kepada beliau-beliau semua, semoga min ahlil jannah. Kepada para ayahanda yang
hadir, baik itu tamu undangan dari panitia ataupun sebagai sahibul bait, semoga hajat antum semuanya, baik itu perkara duniawi ukhrawi, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para bunda sekalian yang bungas-bungas bahari, semoga suami-suami pian tidak berbini lagi. Untuk anak-anak kita tercinta yang alhamdulillah saya perhatikan mulai dari tadi sampai saat ini begitu ceria, gembira, bahagia menyambut lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi putra putri kita yang soleh solehah. Amin ya rabbal. Dan kelak semoga menjadi ketua RT. Amin. Mau jadi ketua RT? Jadi kepala desa. Amin. Jadi bapak camat. Amin. Mau jadi camat? Calon mati? Atau mau jadi SA? Hah? Sarjana alam gaib, SAG itu. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak kebanggaan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada Allah, wasilah orang tua saya Bapak Haji Jailani, yang dengan wasilah beliau saya bisa datang ke tempat ini, bisa kembali bersilaturahmi dengan para bunda yang bungas bahari, alhamdulillah, dan juga dengan ayahanda yang setia sang istri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak salah beberapa tahun ke belakang saya di sini bersama Bapak Bupati. Betul tidak? Alhamdulillah sekarang diwakili oleh Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak kepalanya, Bapak Kepala Desa kita juga tidak kalah gantengnya. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anggota dewan nanti. Amin. Ya Rabbal. Amin. Terlebih saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini bisa bersama-sama berbaur dengan masyarakat di wilayah Desa Sanggulan untuk menuangkan kegembiraan kita, kebahagiaan kita, memperingati lahirnya imam kita, sang suri tauladan kita, sang panutan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, bahkan pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dan diganti-ganti dari dunia yang fana ini hingga akhirat nanti. Siapa beliau kalau bukan Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seperti mana pada malam hari ini kita berkumpul dengan dasar cinta kepada beliau, kelak kita bersama beliau di dalam surga Firdaus. Amin ya Rabbal. Hendak masuk surga apa kada? Mau apa tidak? Siapa yang hendak masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Semua. Tapi ada syaratnya. Mau dikasih tahu syaratnya? Mati dulu. Tidak bisa masuk surga langsung, Mbak. Harus mati dulu. Ya, pertanyaannya, siapa yang mau duluan masuk surga? Siapa yang pertama didaftarkan masuk surga? Duluan matinya.
La haula wala quwata. Jangan takut dengan perkara kematian. Karena setiap kita ini calon presiden, menteri, apalagi mantri, yang kaya, yang lama, yang kurus, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang stres, mati semua. Tinggal tunggu giliran saja. Betul-betul. Mudah-mudahan pian duluan. Tidak apa-apa, saya terakhir pian duluan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa kita harus memperingati hari lahirnya Rasulullah atau peringatan Maulid atau Maulud atau Maulud? Ada tiga itu. Ada Maulid, ada Maulud, ada Maulud. Apa bedanya? Ada yang tahu di sini bedanya? Kalau Maulid berarti menceritakan tentang bundanya Rasulullah. Kalau Maulud berarti menceritakan tentang yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad. Kalau Maulud berarti menceritakan tentang makan. Jadi mana yang harus dikisahkan ini? Mau kisah masalah makanan kan? Ini ada hintalu, ya, ada banyak makanan di muka ini. Siapa makanan gak berisi makanan? Ada sakit cerita makanan kita lapar. Ya, kita memperingati hari lahirnya Sayyiduna Muhammad bin siapa? Aduh, binnya aja kena tahu ini. Bin Abdul Razak kan ada saya. Aduh, untung karena menyambat bin kepala desa bin. Aduh. La ilaha illallah. Muhammad bin Abdillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari apa? Hari Senin, apa hari Kamis, apa hari Jumat? Siapa yang hari Kamis? Siapa yang hari Kamis? Ayo. Yang hari Selasa? Ada yang hari Selasa? Hari Jumat? Wih, banyak hari Jumat. Yang hari Senin? Wah, lebih banyak lagi tuh. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin. Diangkat menjadi Nabi, dilantik oleh Allah menjadi Rasul juga hari Senin. Hijrah dari Mekah ke Madinah hari Senin. Tiba di kota Madinah hari Senin. Kemudian wafat yang takil ila rafiqil a'la di Madinah pada hari Senin. Berarti hari Senin ini hari yang luar biasa, mulia. Karena apa? Karena bertepatan dengan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanggal lahir
lahirnya Rasulullah tanggal berapa? 12 Rabiul tahunnya tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah bukan tahun kambing? Apakah nggak ada yang lain selain daripada gajah? Kan ada sapi, ada kerbau, ada onta, ada apa? Apa itu? Kobro, warik. Ayo, kenapa dinamakan tahun gajah? Hah? Dulu belum ada Hijriyah, belum ada. Hijriyah itu munculnya setelah Rasulullah wafat. Atas rundingannya para sahabat ditetapkannya tahun Islam dimulai dengan mengambil sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, supaya jelas, tidak digonta-ganti setiap ada kejadian, nanti diberikan nama tahunnya sesuai dengan kejadian, sesuai dengan peristiwa. Dinamakan tahun gajah karena itu gajah menjadi kendaraannya pasukan Raja Ibrahim. Raja Ibrahim, Raja Abroha, bukan Ibrahim. Raja Abroha ini dari mana? Dari Sanggulan apa dari Kutai Kartanegara? Dari Tegara. Raja Abroha itu dari Yaman. Ibu kota, ibu negaranya bernama Son'a, dari Son'a, ibu negaranya. Itu Raja Abroha. Dia si Raja Abroha membuat Ka'bah. Ya, di mana itu membuatnya? Di Son'a, di Yaman. Kemudian dia dengan bala tentaranya datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, supaya orang-orang yang beribadah di sekitaran Ka'bah, yang bertawaf di sekitaran Ka'bah itu berpindah ke Ka'bahnya dia yang ada di Sanggulan belum lahir, belum. Bapak kades kita belum ada. Itu zaman dulu, itu bukan zaman now. Betul. Akhirnya itu pasukan gajah atau pasukan Abroha yang menggunakan kendaraan gajah, yaitu kendaraan yang paling kuat pada saat itu. Mungkin kalau sekarang ya sama dengan tank bajak. Wah, itu kalau sekarang kendaraan anti peluru kuat bajak, itu gajah seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesaat saja mengirim burung apa? Ini mantap. Bukan burung beo, bukan burung buburak, bukan. Burung ababil. Maka burung ababil tadi pasukan yang dikirim oleh Allah untuk melawan pasukannya Raja Abroha. Ini peristiwa besar dalam sejarah yang tidak bisa dilupakan
masyarakat kota Mekah. Maka peristiwa besar inilah diangkat oleh masyarakat kota Mekah menjadi tahun gajah. 40 hari kemudian setelah kejadian itu lahirlah Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, goncang bumi, aras goncang, fahtazzal arsyu taraban wastinsyara. Goncangnya bukan karena gempa bumi, tapi karena gembira, bersuka cita atas lahirnya sosok manusia yang ditunggu-tunggu, al-insanul kamil, sosok manusia sempurna, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbeda Nabi Muhammad dengan bayi-bayi lahir pada umumnya, menunjukkan keunggulannya Rasulullah. Wa ma min hamilin hamalan fi dalikal am illa atat fi hamliha bihulan min barakati wa sa'adati hadal imam. Maka ketika itu bunda, bertepatan dengan lahirnya Rasulullah, tidak ada para bunda satupun yang melahirkan anaknya seorang perempuan. Semuanya yang lahir itu lalakian, tidak ada babinya, semuanya lalaki, semuanya cowok, tidak ada cewek. Subhanallah. Ini diantara keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ini ketika lahir, ya, Wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan makhulan maktu asurroh. Ketika lahir itu Rasulullah sudah bersih. Allahu Akbar. Sudah bersih, sudah dikhitan. Sudah dikhitan. Makanya khitan itu, tahu khitan? Sunat itu sunnahnya Nabi Allah Ibrahim. Pertama orang yang disunat itu adalah Nabi Allah Ibrahim. Disunatnya pakai kapak. Nabi Allah Ibrahim usia 80 tahun, Nabi Ibrahim pakai kapak. Kamu waktu disunat pakai pisau, pakai rading, mandau, pakai kapak? Hah? Mandau? Pakai mandau? Atau pakai gunting? Pakai pisau? Kalau sekarang, kemarin saya ada mengadakan sunatan massal. Ya, sunatan massal ada 50 orang. Saya kebetulan ketua Rabithah Alawiyah bagian kota Samarinda. Jadi saya bikin acara sosial sunatan massal gratis. Ternyata ada alat yang tercanggih sekarang. Oh, bagi mereka yang bagian khitan ini, saudara-saudara yang tukang khitan, tukang sunat. Jadi pakai laser, Pak. Beberapa menit saya langsung selesai, tinggal bau anginnya saja lagi. Zaman saya dulu, Allahu Akbar, prosesnya panjang, repot. Ini sekarang enak betul dan tidak terasa. Orangnya cuma melihat. Oke. Jadi disuntik kepala begitu, 3 menit selesai. Sakit nak? Enggak. Asik dia main HP malahan. Dulu Nabi Allah Ibrahim pakai kampak. Oh,
Nabi kita Muhammad tidak mengalami sunat karena sudah disunat. Begitu lahir sudah tersunat bersih, artinya tidak membawa najis. Karena kalau masih belum disunat itu berarti menandakan ada najisnya, makanya tidak boleh dibawa ke masjid. Karena bawa kotoran, bawa najis. Nanti kalau sampai mengikuti kita, bahaya, kita berarti sholatnya bawa najis. Anak-anak boleh dibawa ke masjid itu dengan catatan sudah bersih, sudah suci, supaya tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Muru auladakum bis sholat wahum abna sab'in, kata Rasul. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat, belajar sholat dimulai usia 7 tahun. Bawa ke masjid 7 tahun, karena dia sudah sekarang disunatnya usianya 12 tahun, kelewatan. Layak itu 12 tahun, apalagi 20 tahun baru disunat. Bukan layak lagi, layak banar. Apalagi sudah belajaran untalan, wah repot, susah. Rasulullah sudah terhitan bersih, sudah ada celaknya. Banteng Nabi kita Muhammad, Allahu Akbar. Dia enggak. Dan tidak waktu asurah, tidak membawa tali tidak ada tali aritnya, kosong. Subhanallah. Rasulullah lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah lahir bukannya nangis kayak kita, termasuk saya ketika lahir nangis. Waktu lahir nangis apa tidak? Apa ketawa? Aku udah lahir. Bisa ketawa. Nangis, kaget dia. Kenapa? Dia di dalam rahim itu dunia, rahim itu dunia paling mengasyikan buat dia. Dunia paling nyaman bagi dia. Dunia yang paling membuat dia happy, tidak ada apa-apa. Karena langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga dia lewat malaikatnya. Makanya ketika lahir ini si anak nangis. Kenapa? Terpisah dari dunia nyamannya, luas terbentang, penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan. Jauh ke depan akan dia jalankan hidup seperti itu, hidup yang penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Makanya dia nangis. Setelah nangis dia kenapa? Karena dielus-elus sama malaikat. Kata malaikat, nah jangan nangis, nah tenang, nah ada nanti pengganti aku. Pengganti aku, siapa dia? Tangan ibumu. Tangan ibumu itu seperti kedudukan malaikat. Allahu Akbar. Tangan ibu kita itu seperti kedudukan malaikat. Bukan tangan abahmu, tapi tangan ibu. Abuka, umuka. Tidak begitu, tapi umuka, abuka. Mamahmu, baru papamu. Maksudnya apa? Papa saikum, mama 3 ikum. Itu yang jujur. Di sini ada yang mamahnya 3 ikum, papahnya saikum ada. Apalagi kalau sampai 4 ikum, wah itu orang Banjar. Kalau 2-3 ikum belajar. Ya, berarti kita ini masih belajar. Kalau saikom kutai, saikom kutai lah kata negara. Masya Allah. Saikom kutai, 2 ikum belajar, 3 ikum
kurang ajar. Ampat ikut anyar orang anjar. Masya Allah. Ada orang Banjar di sini, ada apa enggak? Mana orangnya? Anda tahu aja bininya berapa? Pasti kepada Saikung Beb, Saikung di Sanggulan, Saikung di Tenggerung, Saikung lagi di Samarinda, Saikung ya di Balikpapan. Masya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir beliau tidak nangis seperti mana kita, kaget. Karena apa? Rasul Nabi kita ketika lahir beliau tersenyum. Masya Allah, tersenyum. Kok bisa begitu Habib? Kalau kita takut akan dihadapkan berbagai macam rintangan, cobaan dan sebagainya. Tapi ketika Rasulullah SAW lahir, maka seluruh jagat raya ini bersukacita menyambut datangnya beliau yang dinanti-nantikan sama seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan di Quraisy, bukan di Arab, bukan di Ajam, tapi bukan di ins, bukan di jin, tapi lil alamin. Ini mencakup semuanya, manusianya, jinnya, kemudian binatang-binatangnya. Maka semuanya kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Karena memang Rasulullah diutus untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah orang Sanggulan kenal dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kekanakan kita kenal dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kenal kamu dengan Nabi Muhammad? Kenalan di mana? Di Tegal. Mungkin kenalannya bukan dengan Nabi Muhammad, dengan Habib Muhammad. Nih ulun Habib Muhammad. Masya Allah. Itu Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah yang ditebarkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah penyayang, yang kaya disayang, yang miskin dikasihi. Betul-betul. Yang janda dibantu, yang yatim diberi. Masya Allah. Itulah Rasul SAW. Begitu. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjal. Kalau dipanggil sama komunitas orang miskin, Rasulullah jadi pribumi, jadi sahibul bait, jadi sahibul barnamij. Ya, Rasulullah jadi sahibul bait, seperti beliau yang mengadakan acara itu, menyambut tamu-tamu yang datang. Padahal beliau undangan. Dari saking kasih sayangnya terhadap komunitas orang-orang kategori miskin. Bukan beralasan dipanggil orang miskin suruh datang, sakit pinggang, ada gawian, ada kesibukan macam-macam. Lain kalau di kiau orang sugih, Pak ada undangannya dari Bapak Kepala Desa, syukuran. Ujarnya bagi-bagi amplop. Oh iya Kak, siap, datang. Ujarnya Bapak Garing itu 2 hari lalu. Sekarang sudah sehat. Bahagia diundang Pak, tetangga kita yang mana? Yang sebelah. Itu orang miskin. Ayo salam aja dengan sini, padahal aku banyak gawian. Masya Allah. Aku batuk. Alasannya macam-macam, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Apabila diundang seorang miskin, bergegas. Apabila ada melihat janda, senang untuk membantunya. Ini bapak-bapak senang membantu janda. Ini bapak sebelah kiri kayaknya senang membantu janda. Beb, waduh, saya Beb senang betul dengan
janda anom. Masya Allah, bantu mereka. Apalagi sudah mempunyai anak, dibantu. Kalau yang muda, cara membantunya dinikahi, Pak. Itu paketan hemat. Paketan hemat. Nukar mamanya dapat anaknya. Kan hemat. Udah susah-susah lagi membuat dia kan. Waduh, langsung jadi bim salabim. Itu. Kalau jandanya usia 70 tahun, 80 tahun, baru tuh dibantu, dikasih sembako, dikasih sehari-hariannya, dikasih untuk bayar ini itu dan lain sebagainya. Kalau yang usia 20-30 tahun, kasih tahu ke kepala desa. Beliau nanti yang akan memproses. Ada janda di sini ada? Kayaknya banyak. Jangan-jangan korban pandemi masih ada. Saya pernah diundang di Tanah Merah, Pak Kades. Di Tanah Merah di Sungai Sening, kuburan COVID. Jadi suruh tahlil dan haul jamaah di situ. Begitu selesai doa, amin 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 amin. Ada sekelompok ibu-ibu, Bib, foto Bib, foto Bib. Bib, kata saya, ibu-ibu semua nih ya. Bib, kami komunitas janda Bib. Oh, janda apa nih? Janda corona. Janda corona Bib katanya, maksudnya janda korban corona. Suami-suami kami sudah pernah nongkrong di sini. Kalau ada yang mendaftar Bib, silakan Bib, barangkali di Sanggula. Buat simpanan di sana. Iya, perhatikan itu beliau-beliau itu kan Masya Allah calon bidadari surga. Itu Rasulullah perhatian dengan mereka semuanya. Anak yatim, dibantu anak yatim. Ada anak yatim di sini ada? Ini yang di depan ini saya yakin yatim piatu semuanya nih. Yatim piatu, yatim bukan. Ini kalau antum pengen tahu ya, yatim piatu yang sudah ada luar saya ini dah. Yatim piatu. Yatim itu definisinya masih belum belum apa? Belum bahagia. Belum bahagia, belum balik. Itu anak yatim. Ini maaf kalau kita santunan anak yatim yang datang sudah berjenggot, sudah berkumis, itu si bapaknya yatim. Dia urut yatim juga. Kalau yang sudah berjenggot berkumis tuh bukan yatim lagi, itu bapaknya yatim. Apalagi yang di muka ini kainnya yatim. Yatim yang belum balik. Kata Rasulullah SAW, ana wakafilul aitam kahataini fil jannah. Saya beserta orang yang membantu kesehari-hariannya anak-anak yatim itu seperti dua jari ini di dalam surga nanti. Masya Allah. Artinya parak benar dengan Nabi Muhammad. Nah, parak dengan Rasulullah betatai. Lambat. Senyumnya terlambat. Nah, betatai dengan Rasul di dalam surga. Memang enak di dalam surga. Enak dalam surga itu kan. Kok Habib tahu kan di dalam Al-Quran gambarannya sudah ada, betul-betul. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa qalhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in masbub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna uruban li ashabil.
Ashabul yamin itu adalah mereka komunitas ahlul jannah. Di sana mereka akan disuguhkan berbagai macam warna-warni kenikmatan. Mereka akan disuguhkan taman-taman yang memberikan kesejukan kepada mereka. Mereka akan disuguhkan apa? Pohon-pohon pisang yang berbuah bertandan-tandan di situ. Disuguhkan kepada mereka berbagai macam fawakih, buah-buahan, bukan cuma semangka aja, sama kelengkeng, liki, beberapa butir anggur. Di sana itu fawakih hakikati loh, banyak buah-buahannya. Buah durian ada nggak? Ada. Buah apa lagi yang tidak ada? Semuanya ada. Yang ada di sini, yang tidak ada di sini, ada di dalam surga. Fakihatin katsirah, la maqtu'ah wa la maqtu'ah. Tidak ada musim, pokoknya ada terus. Tinggal mutik, pembila hendak diputik. Tidak ada pas kita mengambil, woi, pencuri. Ada. La maqtu'ah wa la maqtu'ah. Tidak ada larangan, silahkan, monggo, ambil sekenyangnya, sepuasnya, sebanyak-banyaknya. Semuanya ada. Fakihatin la maqtu'ati wa la maqtu'ah. Wa furushi marfu'ah. Habis dari kebun pisang, habis dari kebun buah-buahan, keuyuhan, kulit istananya ada. Masuk ke istana kita seorang, ke dalam rumah, di situ ada furush marfu'ah, tilam yang empuk. Kalah empuknya king coil itu kalah. King coil yang harganya kain 50 juta itu nggak ada apa-apanya. Itu kasurnya kalau bapak ibu di atas, marfu tinggi, anak-anak loncat-loncat. Ini nanti yang akan menghibur kita anak-anak seperti ini nih. Namanya wildanun mukhalladun. Itu wildan itu anak-anak kecil menjadi penghibur kita. Nanti kita bak raja dan ratu. Rajanya begini, ratunya banyak. Ratunya kada seiko, nggak ada. Banyak ratunya, kanan kiri oke. Nyaman banget. Ada yang di belakang, ada yang di higa, ada yang di higa lagi, ada yang di muka, ada yang gawiannya meragap-ragap, ada. Allahu Akbar. Banyak. Loh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ansha'nahunna insya'a. Aku ciptakan gadis-gadis jelita buat dia. Oh, bukan satu gadis, bukan seikung gadis, gadis-gadis jelita. Inna ansha'nahunna wa ja'alnahunna abkar. Dan tidak ada bekas, tidak ada single parent, nggak ada. Ini single parent dibayar, pokoknya ori terus. Bayangkan juga, itu diantara kenikmatan. Wih, Pak Kepala Desa mendengar gadis sih dia langsung sejuk. Mudah-mudahan dia dapat 70. Beb, jujur Beb, di dunia sekarang kita tersiksa. Jangankan 4, 5, 6, 7, 10, hendak nambah desa ikung aja ngalih banar. Betul. Ini minal muwahhidin, semua min ahli tauhid semua ini. Termasuk ulun min ahli tauhid semua. Artinya apa? Bini saya ikung. Kada wani, kami bukan kada wani aja, cuman bini lebih wani lagi. Kada bisa dikalahkan. Jadi kapan kita bisanya? Nanti aja nunggu di akhirat. Nunggu di akhirat di dalam surga. Nanti bila kita cemburu, nggak ada cemburu, malah disuruh, ayo Pak tambah di lagi, pakai tambah di lagi. Masya Allah. Ya Allah jadikan semuanya itu, Allahu Akbar, gadis-gadis yang usianya sama. Waja'alnahunna abkara urban atroba, sama
lama usianya 25 tahun, semua anak 25 tahun tuh bayangkan. Ini kan tua-tua semua. Ini maaf bud, termasuk yang depan piannya. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah ajuz. Yang tua-tua maaf tidak masuk kategori min ahli jannah. Yang tua-tua. Kayak pian nih, kalau ulun masih anom, masih ada harapan. Ini yang tua nih 40, 50 tahun ke atas ini maaf. Tidak terpilih Anda. Yang sebelah sini belum beruntung. Itu yang di muka, apalagi yang sudah ompong. Apalagi yang bertongkat lagi. Jalannya aja udah begini. Ini mau diangkat di surga kayak apa? Ini merusak pemandangan. Aduh, surga yang dinanti-nanti. Begitu kita masuk ke istana, yang menyambut kita nenek-nenek. Kalau yang datangnya kaya-kaya begini, apa? Dia datang abang kayak saya begini, yang nyambut nenek-nenek ada yang bertobat lagi. Bape. Lah. Jadi semuanya itu yang tua-tua, yang sudah pada ompong, yang sudah pada keriput, yang sudah pada bungas lagi, itu nanti dimodifikasi lagi. Didaur ulang. Allah. Jadi kalau ingin ya Bapak Ibu mengetahui orang yang paling gagah dan orang yang paling cantik itu, Ibu bisa melihat kepada bapak-bapak yang di depan sini. Ini nanti paling gagah orang di sana. Dan kalau bapak ingin melihat ibu-ibu, istri kita yang paling cantik di surga, ya istri kesampaian yang di muka. Semuanya ini Allah akan buat secantik mungkin nanti di akhirat. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal. Semuanya ada di sana. Timbul bapak kepala desa tanya, Beb, saya mau tanya boleh nggak? Boleh. Ngomong-ngomong di surga ada rokok apa nggak ada? Beb. Yang ditanya rokok. Lah kamu nggak apa-apa. Jawabannya ada. Cuman apinya nggak ada. Rokoknya ada, apinya enggak. Jadi gimana untuk mendapatkan apinya? Ya ke sebelah. Cuman masalahnya kalau sudah ke sebelah nggak bisa balik lagi. Lah Allah tuh. Orang tua itu mudah-mudahan gitu semuanya menahil jannah. Amin ya Rabbal. Lanjut apa lanjut? Untuk doa berlanjut. Kembali lagi kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika lahir itu sujud, Pak. Ada anak-anak kita lahir langsung sujud apa? Ada? Jangankan yang baru lahir, yang sudah 80 tahun aja suruh sujud susah benar. Sudah 50 tahun suruh sujud gak mau. Allahu Akbar. Coba sholat. Sholat itu nomor 2. Sholat nomor 2. Ya enggak. Sholat nomor 2. Yang nomor pertama itu adalah syahadat. La ilaha illallah. Susah suruh sujud. Padahal ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj, itu dipertemukan satu kelompok kepada beliau, di mana kelompok itu dia membenturkan kepalanya ke satu tembok yang kokoh sampai hancur kepalanya, kemudian kembali lagi semula dan dia hancurkan lagi sambil meraung-raung kesakitan. Kata Rasulullah kepada Jibril, siapa orang itu Jibril, kok nggak ada kerjaan ya? Dia membentur-benturkan kepalanya sampai hancur. Kemudian sudah dikembalikan oleh Allah, dia benturkan kembali sampai hancur. Kemudian meraung-raung kesakitan. Siapa mereka? Kata Jibril, itu adalah sekelompok orang yang dimana ketika di dunianya yatasaqaluna ru'usuhum,
ila shalah. Mereka itu berat kepalanya untuk dibawa sholat, dibawa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang demikian itu kepalanya akan dihancurkan oleh dia sendiri di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah begitu lahir sujud sajidan. Nah, sembari membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertasbih, sujud Sayyidina Muhammad padahal barulah lahir. Allah. Tersenyum Nabi Muhammad, bukannya nangis. Ada bayi baru lahir langsung senyum. Anjing, enak dipandangnya. Kenapa? Senyum. Masya Allah. Senyum Rasulullah luar biasa. Dan pada saat itu musim paceklik, musim krisis multidimensi, krisis global, tidak turun hujan lama sekali. Rasulullah begitu lahir setelah sujud, langsung Rasulullah SAW berbalik begini, kemudian mengangkat tangannya, mengisyaratkan begini, Allahu Ahad. Makanya kenapa kita ketika sholat at-tahiyyatul mubarakatus tayyibatul assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi assalamu alaina wa ala ibadillahi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Begitu ashhadu an la ilaha langsung dikacungkan ininya. Ashhadu an la ilaha Kenapa harus illallah diangkat ini? Dikacungkan telunjuknya, dikeraskan, yang lainnya digendam begini kecuali telunjuk. Itu mengisyaratkan la ma'bud bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah, yang dijadikan sandaran, yang dijadikan tempat untuk memohon, mengadu, mengeluh dan lain sebagainya illallah, melainkan Allah. Itu Rasulullah sudah mengajarkan tauhid kepada kita ketika masih baru dilahirkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi setelah sujud kemudian berbalik Rasulullah, Masya Allah, tangannya ke atas langsung begini, kemudian telunjuknya begini. Oh, pantesan deh saya waktu sholat tadi di samping saya ada, pas telunjuknya diangkat begini. Tanya maksudnya apa itu? Ada yang asyhadu an la ilaha illallah, ada yang begini. Harus ditanya kenapa? Ya, kita bermadhab siapa? Bujur. Kalau bermadhab Syafi'i nggak boleh begini.
Kalau sampai niatnya main-main, batal sholatnya. Mereka ada yang membolehkan mazhab Maliki, tapi itu bukan begini. Tapi itu melukiskan Allah, 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 Allah. Itu yang dilukiskan. Bukan begini, buta lain kan, buta lain ini. Ujungnya gini, main-main. Ada maknanya mereka dibolehkan. Coba bayangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tangannya begini, tunjuknya begini. Tahu-tahunya ada apa ini, ada apa ini? Dilihat ke atas, awan menjadi satu. Awan pertama di sana berpisah, di sana lagi, di sana terpisah-pisah. Kemudian dengan telunjuknya Rasulullah, mengikuti telunjuknya Rasulullah, itu awan menjadi satu. Kemudian mendung, kemudian hujan. Masya Allah. Udah masih baru lahir nih, sudah bisa menggembirakan makhluk Allah dengan turunnya hujan. Allah Akbar. Luar biasa. Belum lagi ketika Rasulullah lahir, coba saya bertanya kepada anak-anak ini, tahu nggak siapa bidannya Rasulullah? Ayo. Siapa bidannya Rasulullah? Ada yang tahu? Nih sebelahnya ini, nih kakak-kakak Bahari ini. Siapa bidannya? Woi, mamanya tuh di belakang. Masih sadar? Siapa bidannya Rasulullah? Ada yang tahu? Lebih baik kalau kada salah Ibu Haji Ahmad. Itu bidan di Tegarong. Ini bidan yang membidani Rasul SAW siapa? Pengen tahu? Pengen tahu bangga? Ayo, siapa? Ayo, cepet. Bidannya Rasulullah namanya Ummu Syafa. Siapa? Ummu Syafa. Ibunya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang suki, yang kaya raya, kalah kekayaannya Pak Kepala Kades ini. Suki. Luar biasa. Abdurrahman bin Auf sudah meninggalnya saja, sudah dibagi-bagi ke semua fuqara wal masakin. Warisannya ini masih banyak menumpuk. Luar biasa. Saudagar besar, sahabat Nabi, membela perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maknanya ngarannya Ummu Syafa yang menjadi bidannya Nabi Muhammad SAW. Itu Ummu Syafa kaget Pak. Begitu lahir Nabi Muhammad menyaksikan keanehan-keanehan, keunikan-keunikan yang belum pernah disaksikannya. Tambah kaget lagi. Itu ruangan yang dimana di situ Rasulullah lahir bercahaya seperti ini, bercahaya. Padahal pada saat itu belum ada belum ada PLN belum ada Pak. PLN itu baru, betul. Rumahnya Nabi itu gelap, tidak ada lampu. Kalaupun pakai lampu zaman dulu ada sumbunya, ada minyaknya. Allah, tidak seperti sekarang. Alhamdulillah. Tapi ketika lahirnya Rasul, tak kenapa itu ruangan semuanya menjadi bercahaya. Kaget Ummu Syafa, bingung, salah tingkah, kemudian keluar dari rumahnya. Dia, kenapa ini malam hari kok jadi seperti siang hari? Padahal lahirnya Rasulullah itu sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi sebelum subuh lahirnya Rasulullah. Kan masih kadang, betul? Masih gelap tapi terlihat terang. Seperti mana terangnya siang hari. Kata Ummu Syafa, buka pintu, keluar. Masya Allah. Kalau bahasa sekarang, walah. Masya Allah, terang benar. Allahu Akbar. Ya, ulidal
الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وثناء ما شاء الله نور المصطفى Nurul Mustafa, cahayanya Rasul, malahan akwan memenuhi semua cahayanya alam semesta, terpenuhi dengan cahayanya Nabi Muhammad, terpancar dari Rasulullah ini untuk menerangi semua alam semesta. Alhamdulillah. Allah. Ajib kan? Ajaib atau enggak? Hebat apa enggak? Istimewa apa tidak? Siapa beliau itu? Nabi kita Muhammad. Bangga kita punya Nabi seperti beliau. Alhamdulillah. Oh, ini baru lahir kita sudah begini. Ada lagi yang selalu disembah-sembah sama orang-orang terdahulu, Yahudi dan Nasrani, orang-orang dulu Bani Israel, menyembah Lata, Uzza, Hubal dan berbagai macam-macam mengarang besar-besar. Ya, maka begitu lahir Rasulullah, bertepatan dengan lahirnya Rasulullah, itu mereka semuanya tersungkur jatuh. Dinaikkan lagi, dirikan lagi, jatuh lagi, didirikan lagi, jatuh lagi, seakan tidak bisa berdiri. Ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Akbar. Tidak lama kemudian ada orang yang selalu mengintai Aminatul Zuriyah. Mengintai artinya fudul, kepo. Tahu bahasa sekarang kepo, pengen tahu, selalu melihat kapan Aminah lahir, kapan Aminah lahir, kapan Aminah lahir. Begitu lahir, yes, langsung bergegas datang ke rumah majikannya. Siapa majikannya? Abi Lahab. Abi Lahab majikan. Tuan, ada apa ya Thaibah? Tuan, Aminah sudah melahirkan baru saja anaknya, seorang laki-laki, dinamakan ganteng, namakan Muhammad, ganteng namanya. Iya, oh itu Abi Lahab senang. Yes, Abi Lahab, betul, yes. Wahai Thaibah, engkau merdeka, tidak lagi menjadi budak. Masya Allah, karena aku gembira saat ini mendengar Aminah melahirkan. Gembira hati ini, kenapa? Aku mendengar Abdullah mempunyai anak, seorang laki-laki akan menjadi penerusnya. Subhanallah. Ini Abi Lahab yang terkenal nantinya begitu santer memusuhi Nabi Muhammad. Pernah di dalam sejarah hidupnya satu kali gembira, senang, happy kepada Rasulullah ketika mendengar lahirnya Rasulullah SAW. Maka kesenangan dan kebahagiaannya Abi Lahab tadi itu, Masya Allah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Abbas mimpi, Sayyidina Abbas mimpi, di dalam mimpinya itu melihat Abi Lahab di alam barzah. Ditanya sama Sayyidina Abbas, ya Abi Lahab, ma fa'alallah bi, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepadamu? Kata Abi Lahab, yu'adzibuni, dia telah menyiksa saya. Yu'adzibuni bisautin, dia menyiksa saya dengan cambuk. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat dicambuk. Illa yukhaffaf anni fi kulli yawmin itsnain. Kecuali kata Abi Lahab, setiap hari Senin aku dibebaskan dari cambukan ini. Aku dibebaskan dari siksaan itu. Limana kata Abbas? Kenapa? Li farhati bi maulidi Muhammad. Karena pernah aku gembira ketika lahirnya Muhammad. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sallallahu ala Sallu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Satu kali sekelas Abi Lahab yang memusuhi Nabi dengan istrinya Yaslamnar akan masuk ke dalam api neraka, diselamatkan oleh Allah fi kulli yaumin itsnain, di setiap hari Senin. Kata Al-Imam Hasanul Basri, bagaimana dengan umat Nabi, pengikut Nabi, pecinta Nabi, bagaimana dengan masyarakat di desa Sanggulan yang mereka berbondong-bondong datang ke masjid Al-Mujahidin fi sabilillah untuk meluangkan gembiranya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mustahil kalau antum semuanya dimasukkan ke dalam api neraka, maka pastilah antum semuanya masuk ke dalam surga. Amin. Karena kita bukan satu kali saja gembira, senang, happy, bahagia dengan Nabi Muhammad, tapi setiap hal wal ihwal, setiap keadaan kita selalu mengenang Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Minimal ketika sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betul betul. Luar biasa. Maka yakin dan kita selalu optimis dengan mencintai Nabi Muhammad. Insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Yusallu Muhammad, kata Rasulullah, akan dikumpulkan seseorang beserta yang dia cintai. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita kumpul dengan Nabi Muhammad dalam surga. Amin ya Rabbil alamin. Tidak ada orang yang cinta kepada Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Semuanya akan dimasukkan ke dalam surga, tidak memandang latar belakang. Bagaimana ketika ada seorang badui, seorang kampung datang kepada Nabi, ketika itu bertanya kepada Nabi saat Nabi sedang khutbah, ya Muhammad, mata saat kapan akan terjadi hari kiamat? Kata Rasulullah SAW langsung menyambutnya, mada adat darah, apa persiapan kamu hari esok untuk hari esok tersebut? Kata orang tersebut, ma'adat kubikatin minas sholah wala siyam, inna andi uhibbullah wa uhibbuk. Tidak banyak persiapan Rasul untuk hari esok itu, melainkan persiapanku hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Muhammad. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, engkau beserta orang yang kau cintai, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Dapat jaminan dari Rasul SAW. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Ini jauh lebih panjang, menceritakan, mengisahkan tentang lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja waktunya sudah 1 jam kita tidak terasa. Alhamdulillah. Sekarang saya harus siap-siap karena subuh jam 5. Saya harus ke Balikpapan, kemudian harus ke Banjarmasin, kemudian harus ke Kota Baru, kemudian harus ke Batu Licin, dan balik lagi ke Batu yang Kasar, yaitu ke Samarinda. Masya Allah. Alhamdulillah. Malam hari ini sempat yang bermuajahah dengan masyarakat Sanggulan karena cinta dan rindu saya dengan antum semuanya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surga nanti. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya menginfokan kepada Bapak Ibu semuanya kalau saya ada membawa kalender. Ya, ini saya bawa kalender. Saya hadiahkan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kemudian saya juga minta hadiah. Jadi namanya hadiah kata Rasulullah.